Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 11 Agama. Kali ini saya akan membahas perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam masa Daulah Mughal di India. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia mempunyai ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapatkan amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. India berada dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi berhasil dikalahkan dan meninggal dunia pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. India yang dahulunya identik dengan agama Hindu, kini Babur berhasil meletakkan peradaban Islam baru di India. Pendiri Daulah Mughal, Zahiruddin Muhammad Babur. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia mempunyai ambisi yang kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada masa itu. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas penduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya Zahiruddin Muhammad Babur, Humayun, Jalaluddin Muhammad Akbar, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir, Shah Jihan, Aurangzeb, Bahadur Shah, Jehandar, dan Bahadur Syah. Batas wilayah kekuasaan Daulah Mughal. Dari pinggir luar lembah industri di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di utara, daratan tinggi di Assam, dan Bangladesh masa kini di timur, dan daratan tinggi Deccan di Asia Timur. Masa kejayaan Daulah Mughal. Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Pertama, di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Ratabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gailgrah, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Menjalankan roda pemerintahan
secara pemerintahan militeristik, Akbar menerapkan politik toleransi sulahul atau universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Yang kedua, di bidang ekonomi, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang dinamakan muqaddam atau patel. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau H, yaitu perusahaan Inggris India Timur untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Yang ketiga, di bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai satu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Din ilahi bukan sebuah konsep ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Yang keempat, di bidang seni dan budaya, munculnya beberapa karya sastra tinggi, seperti Padmavat yang mengandung pesan kebijakan manusia gubahan, Muhammad Jayazi seorang penyair istana, Abu Fadl menulis Akbarnameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya. Di kota Delhi Lama atau Old Delhi, terdapat Menara Kutub Minar, Masjid Jami Quwwatul Islam, Makam Iltutmish, dan lain-lain. Bangunan-bangunan bersejarah yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Di gambar pertama ada Benteng Agra, gambar kedua Benteng Merah, gambar ketiga Taj Mahal, dan gambar keempat Jama' Masjid. Kemunduran Daulah Islam pada masa Mughal. Faktor yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad akhir, sebelum berakhir pada tahun 1858 Masehi. Pertama, faktor internal. Kurang terencananya proses suksesi yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan perang saudara. Begitu juga faktor lemahnya pengawasan di pemerintahan tingkat daerah yang berakibat terjadinya disintegrasi. Yang kedua, faktor eksternal. Munculnya pemberontakan-pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan Sikh dan serangan Raja Ahmad Khan dari Afghanistan. Begitu pula kebijakan menaikkan pajak yang sangat tinggi, serta terjangkitnya kehidupan boros dan bermewah-mewahan di kalangan kerajaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.